namanya prenup itu kita melindungi hak dan kewajiban kita terkait aset dan juga hutang-hutang. Jadi yang namanya prenup ya udah pasti perjanjian pisah harta gitu ya. Nah, pemisahannya itu untuk apa aja sih keuntungannya sebenarnya untuk Gen Z? Yang pertama adalah seperti tadi ada pasal ongkos dan juga biaya-biaya. Bisa menegaskan kembali kira-kira tanggung jawab dari kedua belah pihak terkait keuangan keluarga itu seperti apa aja gitu. Apakah semua keuangan mau dikelola di dalam satu rekening yang sama? Apakah si suami mengambil alih peranan keuangan di dalam keluarga 100% atau bagi dua gitu dengan istri? Jadi harus ada kesepakatan bersama. Yang kedua tentunya melindungi dari tanggungan. Ibaratnya gini, yang namanya pisah harta, penghasilan kita punya hak penuh. Kita mau kasih orang tua kita berapa? Ya kan, kita mau kasih kakak kita berapa atau ponakan kita berapa selama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi sesuai yang ada di prenup gitu ya. Dan ini tidak perlu minta izin, tapi kalau secara norma ya sebaiknya tetap kasih tahu ya pasangan kita kalau misalnya tiba-tiba kita mau kasih hadiah orang tua atau kita mau ngirimin uang bulanan gitu ke orang tua. Selanjutnya adalah utang piutang, yang tadi juga dilindungi adalah kalau misalnya ada pisah harta, siapapun yang punya hutang, maka itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya, tidak menjadi tanggung jawab pasangannya. Jadi kalau amit-amit ada kredit macet atau dipilotkan, aset-aset dari pasangan yang tidak berhutang bisa terlindungi gitu. Oke, itu aja tadi yang bisa terlindungi dari adanya prenup. Baik, jadi artinya memang penting buat kita untuk terbuka aja, nggak usah bingung-bingung, nggak usah ngerasa tabu, dan mungkin nggak usah ngerasa kagok gitu ya untuk ngomongin hal-hal yang sifatnya ini bagus loh ya buat kedepannya akan seperti apa. Ci Olive, boleh mungkin dijelaskan ya ini untuk artinya kedepannya seperti apa para kaula muda yang udah nggak muda juga gitu ya, mungkin yang mau merencanakan pernikahan. Silahkan untuk artinya mengkonsultasikan perlu nggak sih ini untuk membuat perjanjian pranikah, isinya seperti apa aja. Boleh dilanjutkan Ci Olive dalam cerdas 5 menit? Oke, langsung aja ya. Hai Sobat Cuan, ini dia cerdas 5 menit terkait prenup atau perjanjian pranikah untuk pisah harta. Membuat perjanjian pranikah harus dengan persetujuan kedua belah pihak pasangan tanpa adanya paksaan ya. Prenup itu harus sendiri, harus dibuat sebelum terjadi pernikahan atau setidaknya 30 hari sebelum tanggal pernikahan. Jadi secara umum isi dari perjanjian pranikah adalah hal-hal yang ingin diatur kedua calon pengantin dalam pernikahan. Ini mencakup pembagian aset dan harta, tanggung jawab finansial, hak asuh anak, dan persyaratan-persyaratan lainnya terkait hak dan kewajiban rumah tangga. Yang membutuhkan prenup adalah siapapun yang merasa perlu memiliki prenup, terutama untuk mereka-mereka pasangan yang memiliki penghasilan masing-masing atau berpotensi mendapat warisan dari orang tuanya setelah menikah, sehingga bisa melindungi harta peninggalan keluarga. Prenup bisa melindungi harta milik sendiri dari resiko disita apabila pasangan Sobat Cuan berpotensi memiliki kredit macet, bahkan berpotensi pilot. Dan juga melindungi harta atau aset pasangan Anda tidak dapat disita apabila Anda sendiri yang beresiko terkena pilot atau kredit macet. Karena dengan adanya prenup, bukan hanya harta yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, tetapi juga hutang piutang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing. So, prenup agreement sangat cocok nih sebenarnya untuk mereka yang berprofesi sebagai pembisnis atau pengusaha. Dan prenup juga bisa membuat pasangan terhindar dari konflik atau tuntutan harta gono gini ketika perceraian. Karena setelah bercerai, harta akan langsung terbagi sesuai kepemilikan masing-masing. Selain itu, pasangan juga bisa menuntut dengan jelas terkait hak asuh anak apabila terjadi perpisahan. Untuk Sobat Cuan yang mungkin setelah menikah hanya ingin jadi ibu rumah tangga aja, prenup agreement bisa aja kurang menguntungkan nih. Karena bila terjadi perpisahan, maka istri tidak dapat menuntut harta gono gini dari suami. Kecuali Anda yakini suami Anda royal dan membeli aset atas nama Anda. Maka aset tersebut mutlak milik Anda dan suami tidak dapat menuntut dikembalikan bila terjadi perpisahan. Ini memang berbeda bila tidak ada perjanjian pisah harta. Hukum perkawinan di Indonesia secara otomatis menjadikan harta yang didapat setelah menikah menjadi harta bersama. Sehingga aset nih, misalnya rumah menggunakan nama siapapun, baik nama suami atau istri, keduanya tetap mendapat bagian gono gini bila terjadi perpisahan. Dan pasangan bisa menuntut haknya bila salah satu menolak untuk membagi gono gini.
Yang terakhir, prenup agreement tidak menghilangkan hak waris loh apabila salah satunya meninggal. Contoh, apabila suami meninggal dan tidak meninggalkan wasiat, maka harta benda akan jatuh haknya ke istri dan juga anaknya, begitu juga sebaliknya.